Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalaman amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor, tidak akan tinggal dalam hati yang sombong, dan tidak akan menetap dalam hati yang penuh kepentingan dunia. Karena itu, para ulama selalu mengingatkan, ilmu tidak memberi engkau sebagian darinya, sampai engkau memberikan seluruh dirimu kepada ilmu. Dan salah satu syarat terbesar agar ilmu itu benar-benar memberi manfaat adalah ikhlas, baik dalam menuntut ilmu, maupun dalam menerima bimbingan guru atau mursyid. 1. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan pekerjaan biasa, tetapi ibadah terbesar setelah ibadah mahdoh. Itu artinya apa? Artinya, belajar itu bukan aktivitas duniawi biasa, tetapi termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, berada pada posisi yang sangat tinggi setelah ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Namun kemuliaan ini hanya diberikan kepada orang yang menuntut ilmu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, bukan pula karena ingin menyaingi siapapun. Para ulama dahulu berkata, "Kami menuntut ilmu bukan untuk dunia, lalu ilmu enggan kecuali memperbaiki niat kami." Mereka berjuang memperbaiki niat setiap hari. Karena niat menuntut ilmu sering disusupi niat yang tidak murni karena Allah, seperti keinginan untuk lebih unggul, rasa bangga diri, hasrat dipandang lebih alim, ingin gelar ustadz, atau ingin menguasai orang lain dengan argumentasi. Padahal, ilmu yang tidak ikhlas akan menjadi petaka, bukan petunjuk. Allah berfirman, "Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas." Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Artinya, proses belajar pun harus menjadi ibadah, dan ibadah tanpa ikhlas akan kosong dari nilai. 2. Buah dari ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas melahirkan ketenangan batin saat belajar. Artinya apa? Artinya, hati menjadi tidak gelisah, tidak terbebani, dan tidak merasa tertekan ketika sedang menuntut ilmu, karena semua dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas karena Allah. Kemudian, kemudahan memahami apa yang dipelajari. Artinya apa? Artinya adalah, seseorang yang belajar dengan hati ikhlas akan lebih mudah menangkap, memahami, dan mengingat ilmu yang ia pelajari, dibandingkan orang yang belajar dengan hati penuh kepentingan dunia. Keberkahan ilmu yang didapat, ini artinya apa? Artinya adalah, ilmu yang dipelajari membawa kebaikan, manfaat, perubahan, dan pertumbuhan dalam hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Kemampuan mengamalkan ilmu tersebut, ini artinya apa? Artinya, bahwa ilmu yang dipelajari tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar bisa dilakukan, dijalankan, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kemudahan membawa cahaya ilmu sampai akhir hayat. Ini artinya apa? Artinya, bahwa ilmu yang dipelajari dengan ikhlas akan tetap melekat dalam hati, memandu langkah, menjaga perilaku, dan menjadi cahaya yang menuntun seseorang sampai ia wafat, tanpa mudah hilang atau dilupakan. Para ulama menyatakan bahwa ilmu tidak hanya masuk melalui otak, tetapi melalui hati. Hati yang bersih, lapang, dan ikhlas akan memantulkan cahaya ilmu seperti cermin yang jernih. 3. Ikhlas dalam bimbingan guru, mursyid. Jika menuntut ilmu harus ikhlas, maka menerima bimbingan guru apalagi mursyid membutuhkan keikhlasan yang lebih tinggi. Sebab guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi pembimbing jalan, penyuci jiwa, penerang hati, penunjuk rambu dalam perjalanan spiritual. Tanpa guru, perjalanan menuju Allah akan melelahkan dan kadang menyesatkan. Para ulama tasawuf berkata, barang siapa tidak memiliki guru, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Ini artinya apa? Artinya bahwa kalimat ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual dan pencarian ilmu tidak boleh ditempuh sendirian. Tanpa bimbingan seorang guru yang mursyid, yaitu sosok yang memiliki ilmu, adab, dan pengalaman ruhani, seseorang mudah terjebak oleh hawa nafsu, bisikan ego, dan godaan syaitan. Inilah beberapa penjelasan maknanya. 1. Tanpa guru, seseorang mudah tersesat dalam pemahaman. Ilmu agama memiliki kedalaman. Orang yang belajar sendiri berisiko salah menangkap makna ayat atau hadits, sehingga membuat kesimpulan yang keliru. 2.
Guru adalah penjaga adab dan akhlak dalam berilmu. Syaitan bekerja melalui kesombongan, dan kesombongan sering muncul dari perasaan, aku sudah tahu. Guru membersihkan penyakit hati ini. 3. Syaitan memanfaatkan ketiadaan bimbingan. Ketika seseorang tidak dibimbing oleh ulama dan orang-orang saleh, maka pendampingnya adalah godaan yang mendorongnya pada kesalahan, kebitahan, atau pemahaman yang menyimpang. 4. Guru berfungsi sebagai cermin. Setiap murid membutuhkan sosok yang bisa menuntun, menegur, dan meluruskan. Tanpa cermin ini, manusia hanya menuruti pandangannya sendiri, inilah ruang syaitan untuk menipu. 5. Ilmu tanpa guru membuat hati keras. Walaupun seseorang banyak membaca, tanpa bimbingan ruhani, ilmunya hanya menjadi wawasan intelektual, bukan cahaya yang menuntun amal. 6. Guru menyampaikan sanad ilmu. Ilmu yang bersanad adalah ilmu yang bersih, terjaga, dan diberkahi. Ilmu tanpa guru pada akhirnya adalah ilmu tanpa sumber yang jelas, dan inilah pintu masuk fitnah. Kesimpulan makna. Ungkapan ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi mengingatkan bahwa perjalanan menempuh ilmu, khususnya ilmu agama dan tasawuf, membutuhkan bimbingan yang benar. Tanpa guru, jalan seseorang mudah digiring oleh bisikan syaitan, tetapi dengan guru, seseorang dipandu menuju cahaya, adab, dan keselamatan. Namun hubungan ini tidak akan berbuah jika tidak ada keikhlasan murid. Seperti air jernih yang mengalir dari mata air pegunungan, ia hanya dapat diterima oleh wadah yang terbuka. Begitu pula ilmu mursyid, ia hanya masuk kepada hati yang ikhlas, pasrah, dan tawadu. 4. Adab murid dalam ikhlas kepada guru. Untuk memetik manfaat dari bimbingan guru atau mursyid, murid harus 1. Membersihkan hati dari prasangka. 2. Menjaga lisan dari membantah. 3. Mentaati dengan adab, bukan membebek buta. 4. Memuliakan ilmu yang keluar dari lisannya. 5. Menyimpan amanah-amanah ruhaniyah. 6. Tidak mendahului atau meremehkan guru. 7. Menghormati bahkan diam ketika guru berbicara. 8. Tidak menuntut balasan dari guru. 9. Tidak merasa lebih tahu. 10. Menganggap bimbingannya sebagai maslahat bagi diri sendiri. Ikhlas kepada guru bukan berarti menyembah guru, tidak. Tetapi menghargai perannya sebagai sebab datangnya petunjuk Allah kepada kita. 5. Mengapa ikhlas kepada guru itu penting? Karena mursyid bukan sekadar guru teks, tetapi guru ruh. Ia tidak hanya mengajar huruf-huruf, tetapi membimbing perjalanan batin, membersihkan jiwa, dan menuntun menuju kedekatan dengan Allah. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl, ayat 43. Ahli zikir adalah para ulama, para masyayikh, para mursyid yang hatinya hidup. Menerima bimbingan mereka adalah bentuk tawadu kepada Allah, sebab Allah yang menempatkan mereka sebagai wasilah untuk kita. 6. Tanda ikhlas dalam berguru. Seseorang dianggap ikhlas jika tidak memuji diri sendiri di hadapan gurunya, tidak memamerkan amalannya, tidak membandingkan guru dengan guru lain, tidak mengukur ilmu guru dengan logikanya, tidak merasa lebih suci atau lebih benar, menerima nasihat meskipun pahit, menjaga kehormatan guru dalam hati dan perbuatan. Jika hati ikhlas, maka nasihat sekecil apapun akan menjadi cahaya. Tetapi jika hati kotor, maka ilmu sebesar apapun akan menjadi gelap. 7. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalam menerima bimbingan guru adalah dua pilar utama dalam kehidupan seorang penuntut jalan Allah. Tanpa ikhlas, ilmu menjadi beban, dengan ikhlas, ilmu menjadi cahaya. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita keikhlasan yang jernih, adab yang mulia, dan hubungan yang penuh keberkahan dengan para guru serta mursyid yang telah membimbing kita. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi saksi kebaikan kita di dunia dan akhirat, bukan saksi yang memberatkan kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.